Oke, sekarang Mimin berada di Cikole Jayagiri, Lembang. Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Keras sekali, bab 6966 sampai bab 6970. Sebagai seorang tetua dan teman dekat ayah Ye Chen, Zhou Liangyun secara naluriah berharap agar Ye Chen tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Ye Changying. Namun, perkataan Ye Chen membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya, ketika Ye Changying memutuskan untuk belajar kata pengantar Sutra 9 Misteri, nasibnya sendiri dan putranya Ye Chen sudah hancur. Ye Chen ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki kehidupan yang damai dan stabil. Kehidupan ini ditakdirkan penuh dengan bahaya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas. Saat aku mengetahui bahwa ada 3, 6, dan 9 tingkat takdir manusia, kupikir naga ayahmu sudah bisa berdiri tegak di 9 negara bagian tanpa jatuh. Tapi sekarang sudah tampaknya bahkan jika Anda, Tuan Muda, telah menjadi naga yang sedang naik daun, meskipun situasinya sulit, masih ada kesulitan dan tantangan di mana-mana. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, sekarang sepertinya semuanya sudah ditakdirkan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Zhou Liangyun dan berkata dengan hormat, Paman Zhou, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Jangan khawatir, aku akan mengatur sisanya. Kamu hanya perlu tinggal di sini 1 malam lagi, dan aku akan menjagamu besok. Biarkan kamu meninggalkan ruang rahasia ini dulu, dan kamu akan segera mendapatkan kembali kebebasanmu. Zhou Liangyun mengangguk dan berkata dengan hormat, saya akan mematuhi instruksi Tuan Muda dalam segala hal. Ye Chen berteriak keras saat ini, Bruce, masuk ke sini. Bruce Weinstein, yang berada di luar pintu, segera masuk dengan hormat dan bertanya dengan hormat, Tuan, apa perintah Anda? Marvin bertanya kepadanya, karena Anda adalah anjing dari keluarga Rothschild, izinkan saya bertanya, seberapa puaskah Anda dengan keluarga Rothschild? Dalam skala 1 hingga 10, seberapa besar Anda dapat menilai mereka? Kepuasan, Bruce Weinstein mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, saya akan memberi mereka 1 poin. Oh, Ye Chen, yang menyadari bahwa dia telah menemukan titik terobosan, memandang Bruce dengan penuh minat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, masuk akal jika Anda dapat dianggap sebagai orang kepercayaan keluarga Rothschild. Semua orang yang Anda hubungi dengan Rothschild, anggota inti keluarga, jadi mengapa Anda hanya memberi mereka 1 poin? Bruce Weinstein berkata dengan sedikit marah, saya memang orang kepercayaan mereka, dan orang-orang yang saya hubungi memang anggota inti keluarga mereka, tetapi mereka meninggalkan saya begitu saja di tempat yang buruk ini seperti lubang kumuh, di mana saya tidak ada masa depan sama sekali, dan hal yang paling mengerikan adalah Matt Rothschild berselingkuh dengan istriku di belakangku. Justru karena itulah dia mengirimku ke penjara Brooklyn. Hal yang paling dibenci lucunya, aku sudah tahu mereka berkumpul, tapi sungguh memalukan, selama ini aku masih harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ini benar-benar rasa malu yang paling besar bagi seorang laki-laki. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil tersenyum bergosip, siapa Matt Rothschild yang kamu bicarakan ini? Bagaimana kamu tahu bahwa dia terlibat dengan istrimu? Bruce Weinstein berseru,
Matt Rothschild adalah salah satu dari 12 cucu dari kepala keluarga Rothschild saat ini. Dan dia juga seseorang yang saya layani langsung di keluarga Rothschild. Keluarga De terutama bertanggung jawab atas bisnis abu-abu keluarga di dunia, Amerika Serikat. Mereka yang berurusan dengan uang sebagian besar adalah kasino dan industri rentenir terkait, dan mereka yang berurusan dengan politik sebagian besar adalah lembaga peradilan Amerika Serikat. Saya telah mengelola bisnis kasino untuknya di Las Vegas. Istri dan anak-anak saya juga menetap di Las Vegas. Dia memindahkan saya ke New York. Awalnya saya tidak tahu apa yang terjadi, apa rahasianya, sampai suatu ketika, saat aku pulang liburan, aku menemukan sehelai rambut yang bukan milikku di saluran pembuangan kamar mandi di rumah. Istriku berambut coklat, aku berambut kuning muda, dan rambut itu hitam. Berbicara tentang ini, Bruce Weinstein melanjutkan dengan ekspresi yang agak menyakitkan. Setelah saya menyadari bahwa istri saya mungkin telah selingkuh, saya diam-diam memasang kamera di rumah saya. Setelah liburan, saya pergi ke Las Vegas. Ketika saya sedang bersiap-siap untuk terbang ke New York di bandara, kamera menangkap si brengsek Matt itu pergi ke rumahku. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Orang ini terlalu berani. Dia tidak sabar untuk bergaul dengan istrimu bahkan tanpa menunggu pesawatmu lepas landas." Bruce Weinstein mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kebencian yang luar biasa, "Inilah yang membuatku paling marah. Tepatnya, bajingan itu sudah tiba di rumahku bahkan sebelum aku sampai ke bandara." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu tidak ingin menemukan martabatmu sebagai seorang pria?" Bruce Weinstein menangis dan tersedak, "Apa yang bisa saya lakukan? Bahkan jika saya marah lagi, saya tidak bisa melawan keluarga Rothschild. Mereka sekaya negara, dan saya hanya bisa hidup dalam setahun. Saya hanya dapat memperoleh beberapa juta dolar. Selain itu, saya sekarang berusia parubaya, yang merupakan usia paling sulit untuk mencari pekerjaan. Jika suatu hari saya meninggalkan keluarga Rothschild, saya bahkan tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan. Saya mempunyai pekerjaan senilai 300 dolar per tahun, namun demi uang, saya hanya bisa menelannya." Ye Chen tersenyum, "Kalau begitu, kamu benar-benar seorang ninja turtle." Karena itu, Marvin bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, sejak Anda memasang kamera di rumah dan memotret Matt saat pergi ke rumah Anda, apakah Anda menangkap sesuatu yang lebih menarik?" "Ya," Bruce Weinstein berkata jujur. "Saya juga memasang kamera kecil tersembunyi di soket di seberang samping tempat tidur rumah saya, dan merekam video mereka berdua sedang berhubungan seks." Ye Chen bertanya lagi, "Bagaimana dengan videonya?" Bruce Weinstein buru-buru berkata, "Saya menyembunyikannya di komputer pribadi saya." Ye Chen mengangguk puas dan bertanya sambil tersenyum, "Dalam jangka waktu ini, kamu bahkan belum berani menuduh istrimu selingkuh, dan kamu masih harus memberi jalan bagi pasangan jalang itu dan menciptakan peluang untuk berkompromi. Apakah kamu pernah merasakan hal itu sesaat? Bukankah kamu pantas menjadi laki-laki?" Bruce Weinstein mengertakkan gigi dan berkata, "Saya selalu merasa bahwa saya tidak layak menjadi seorang pria. Inilah sebabnya saya selalu mencoba segala cara untuk mendapatkan lebih banyak wanita selama saya berada di New York.
Hanya dengan cara ini saya bisa merasa lebih tenang di dalam dan sedikit keseimbangan. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Bruce, kamu telah menanggungnya terlalu lama. Dalam kata-kata orang China kita, tidak perlu menanggungnya lagi. Saya sarankan kamu keluar malam ini dan jadilah pria sejati." Bruce Weinstein terkejut dan ketakutan, dan tanpa sadar melambaikan tangannya, "Maaf, Tuan, saya benar-benar tidak berani menyinggung keluarga Rothschild, dan saya tidak bisa kehilangan pekerjaan dengan gaji tahunan jutaan dolar. Dengan hal-hal ini daripada, aku lebih suka tidak menjadi laki-laki." Nada suara Ye Chen sangat agung, dan dia diam-diam mendapatkan aura, dan berkata dengan tegas, "Bruce Weinstein, kamu harus ingat mulai sekarang, tidak ada di dunia ini yang lebih penting daripada kamu mendapatkan kembali martabatmu sebagai seorang pria. Benda siapapun yang berani mempermalukanmu dari segi martabat seorang pria, tidak peduli siapa dia, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, atau seberapa tinggi status sosialnya, kamu akan melawannya sampai akhir. Sekalipun harga dari bersikap tegar adalah kematian besok, kamu harus bekerja keras sampai kamu mati dan menjadi pria sejati, mengerti?" Seluruh semangat Bruce Weinstein tiba-tiba terangkat, dan dia berteriak histeris, "Saya mengerti," bersambung.